Puji Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan buat kita semua. Selamat datang, selamat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita ada hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita ambil saat tadi kita sejenak. Kita berterima kasih karena Tuhan baik, pemeliharannya sempurna. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan Tuhan sudah menolong kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna buat hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Fokuskan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Lawatan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah curah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami tak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, selain kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya buat Engkau. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kami akan menerima lawatan-Mu yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Bapak, kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami agar kami tetap terfokus hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Engkau urapi dia agar dia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, di mana Tuhan sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu hebat dalam hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan sukacita yang indah. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita sedang memasuki saudara minggu-minggu Pentakosta, di mana kita merindukan Roh Kudus itu lebih daripada apapun dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahkan kehidupan gerejanya. Saudaraku, untuk beberapa waktu ke depan saya akan menyampaikan
saya akan memberitakan tentang Roh Kudus kepada kita semua. Dan ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk kita menerima segala kegenapan, ya, dari penebusan kehidupan kita. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah saudara masing-masing, kita bersyukur buat pekerjaan Roh Kudus yang begitu ajaib. Kita sedang memasuki sebuah era baru. Kita harus sadar, saudara, bahwa apa yang kita alami ini adalah momen Tuhan yang harus menjadi momen kita. Amin. Apa yang sedang dialami oleh dunia secara global hari-hari ini adalah, saudara, bagian daripada kehidupan yang harus kita nikmati secara spiritual. Bagi kebanyakan orang, hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu menakutkan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah perubahan yang begitu mendadak, yang gak siap untuk diterima. Bagi beberapa orang, saudara, bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah, saudara, satu masa yang begitu misterius dan menakutkan. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah era baru di mana gereja memasuki sebuah dunia, sebuah era spiritual atau era supranatural, di mana kita harus mengalami, saudara, karya-karya kehidupan itu di bumi seperti di surga. Dan itu semua ada dalam peran Roh Kudus yang ada dalam gerejanya. Jadi beberapa waktu ke depan saya akan membagikan tentang Roh Kudus kepada kita semua. Dan karena Roh Kudus adalah penolong, saudara, yang tidak dapat disusun, tidak dapat diprogram ulang, tidak dapat direncanakan sesuai dengan mau kita, maka waktu kita dengar firman Tuhan ini, saudara, kita harus punya hati yang penuh pengharapan. Amin. Kita harus buka hati selebar-lebarnya, dan kita harus, saudara, ada dalam kehidupan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau enggak, kita enggak akan diberkati Tuhan. Kalau kita mau menikmati, saudara, kemuliaan daripada Tuhan, kita menikmati keintiman dengan Tuhan hari-hari ini, memasuki masa di mana gereja Tuhan harus berkemenangan, maka mari kita buka hati kita selebar-lebarnya dengan penuh pengharapan, dengan rasa haus, dengan rasa lapar terhadap Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Di dalam Alkitablah, saudara, kita bisa ngerti isi hati Tuhan. Lewat Alkitablah kita bisa ngerti rancangan Tuhan. Yang gak bisa dipahami, yang terlalu jauh, itu kita bisa ngerti lewat Alkitab. Kita bersyukur kita menerima pewahyuan, kita diterangi hati kita, saudara, lewat Alkitab. Alkitab memberikan sebuah penjelasan, memberikan, saudara, pewahyuan yang begitu dalam tentang keberadaan Allah sendiri. Dalam Alkitab, saudara, kita tahu bahwa Allah itu Esa. Mari bilang sama-sama saya, Allah itu Esa. Tapi, saudara, ternyata dalam keesaannya Dia, saudara, Allah itu memiliki 3 pribadi. Puji Tuhan. Itu pewahyuan yang indah. Dia memiliki 3 pribadi yang luar biasa, yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan Anak itu istilah manusia yang kita bisa mudah pahami. Karena kita punya Bapa, kita mengenal figur anak,
ada anak, ada papa. Tapi untuk mengenal Roh Kudus sebagai pribadi itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu kita harus mengerti yang pertama kali adalah Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Mari bilang sama-sama saya, Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa kita harus tahu Roh Kudus sebagai pribadi, saudara? Karena kalau kita tidak memahami Roh Kudus sebagai pribadi, maka kita tidak akan pernah bisa membangun hubungan kasih dengannya. Roh Kudus adalah pribadi dan kita harus mengenalnya sebagai pribadi, bukan lagi kita mengenalnya sebagai suatu pengaruh, kuasa atau daya tertentu, tapi kita harus mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Alkitab menggambarkan simbol-simbol Roh Kudus. Roh Kudus seringkali disimbolkan seperti anggur, angin, burung, dan lain-lain, saudara, atau api. Tapi Roh Kudus bukanlah angin, bukanlah api, atau bukanlah kuasa-kuasa tertentu. Tapi dia adalah pribadi. Kita harus mengenal Roh Kudus sebagai seorang pribadi, saudara. Karena kalau kita mengenal Roh Kudus hanya sebagai suatu pengaruh, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi, di mana dia, saudara, bisa berelasi, dia bisa membangun hubungan dengan kita. Kalau Roh Kudus hanya dikenal, saudara, seperti atau sebagai simbol-simbol tertentu, maka kita tidak akan pernah bisa punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Alkitab bilang bisa berkata-kata. Roh Kudus itu bisa mengajar. Roh Kudus itu bisa berdoa. Roh Kudus itu memerintah. Roh Kudus itu melarang. Bahkan Roh Kudus itu adalah teman kita yang kita bisa kenali, yang kita bisa kasihi, yang begitu dekat dengan hidup kita. Ada begitu banyak orang tidak mengalami kenyataan dari pribadi Roh Kudus itu, karena Roh Kudus hanya dianggap sebagai suatu pengaruh. Walaupun dia digambarkan sebagai seekor burung merpati, atau kadang-kadang dia diberitakan, saudara, digambarkan seperti api, seperti angin, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kalau kita mampu mengenal Roh Kudus sebagai pribadi, maka saudara, kita akan menikmati kedekatan yang begitu intim dengan pribadi ini. Dan pribadi ini, saudara, adalah pribadi ketiga daripada Allah sendiri. Dan Alkitab menyatakan Roh Kudus adalah pribadi dalam keilahian, kealahan. Dia adalah pribadi. Yeremia pasal 23 ayat 23, saudara, itu menyatakan begini: masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu begitu nyata sebagai pribadi daripada Tuhan. Kenapa? Karena, saudara, Roh Kudus itu tampil begitu nyata sebagai pribadi.
Nah, ini rahasia yang begitu besar, saudara. Mazmur 139, di situ kita akan mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kita akan mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu hadir dan begitu real. Mazmur 139 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Amin. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Roh Kudus itu, saudara, itu luar biasa. Jadi gini, saudara, Allah tuh kita kenal sebagai Allah yang dalam dunia kekristenan, saudara, kita kenal ada dua istilah tentang Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang omniscience, ya. Dia adalah Allah yang maha tahu, saudara. Dan kemudian Dia adalah Allah yang maha hadir. Katakan amin. Nah, karena Tuhan adalah Allah yang omniscience, Dia Allah yang maha tahu, Dia juga Allah yang maha hadir, omnipresent. Nah, pribadi Allah yang maha tahu dan maha hadir itu kita kenal, saudara. Dia sebagai Tuhan yang maha hadir, Dia yang maha tahu, itu adalah Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, saudara, dalam Mazmur 39 tadi, 139 tadi, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sampai di ujung bumi sekalipun, saudara, Dia hadir. Bahkan Dia tahu semuanya, Dia mengerti semuanya. Makanya kita kenal Roh Kudus itu adalah pribadinya. Dia adalah Allah. Melalui Roh Kudus, Allah ada di mana-mana. Dia ada di gereja ini. Di saat yang bersamaan, Dia juga ada di rumah saudara masing-masing yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Kita bisa intim dengan Roh Kudus di waktu yang bersamaan, kapanpun, dimanapun. Dan mungkin saat ini
saudara, tidak diketahui oleh siapapun. Saudara punya persoalan yang tersimpan jauh ke dalam lubuk hati, yang tidak terungkapkan oleh kata-kata, saudara. Tuhan tahu di sana. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa menjangkau siapapun, kapanpun, saudara, dimanapun, tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan dia mengenal yang terdalam dalam pikiran kita. Saat ini mungkin kita merasa sendiri. Saat ini mungkin kita merasa terbuang. Saat ini mungkin kita merasa diabaikan. Saat ini mungkin kita merasakan bahwa kita orang yang sudah gagal, kita orang yang sudah hancur. Waktu kita menghadapi masalah-masalah paling berat dalam hidup kita, atau beberapa kejenuhan dalam hidup kita, ada satu perasaan yang hilang, lost feeling terhadap Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan gak ada, bahwa kita merasa Tuhan gak hadir. Tapi hari ini, saudara, saya mau katakan lewat firman Tuhan bahwa Roh Kudus dapat menjangkau kita dimanapun kita berada. Dan dapat memulihkan hidup kita dimanapun kita berada. Bahkan, saudara, dalam pergumulan yang paling jauh dalam lubuk hati kita, Roh Kudus bisa sanggup untuk menjangkau di sana. Bahkan tadi kita sudah baca, bahkan dalam setiap kegelapan kehidupan kita pun, saudara, Roh Kudus bahkan bisa menjangkau sampai ke dunia orang mati. Dia Maha hadir dan Dia Maha tahu. Waktu orang gak mengerti kita, waktu dunia gak mengerti kita, waktu kita merasa terbuang, waktu kita merasa sendiri, waktu kita merasa kita lagi berjuang sendiri. Oleh sebab itu, kenapa kita harus perlu Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengenal hidup kita, saudara, lebih daripada apapun dalam dunia ini. Amen. Makanya kita harus mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Dia yang menolong kita, Dia yang mendampingi kita. Pemasmur berkata Dia yang mengurung kita. Hari-hari ini adalah hari-hari 2000 tahun yang lalu para murid menantikan Roh Kudus. Haleluya. Dan puji Tuhan, semenjak masa penantian itu dan hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah hadir. Dan itu yang menguatkan kita. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita, saudara. Roh Kudus itu yang menjangkau hidup kita. Makanya waktu-waktu ini hidup kita harus semakin haus dan lapar pada Roh Kudus. Dia adalah pribadi Tuhan yang sanggup menjangkau hidup kita, yang sanggup menjangkau engkau sampai ke pelosok manapun. Saya percaya Injil Kerajaan Allah, saudara, itu disampaikan sampai ke tempat yang tersembunyi sekalipun karena karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan kita harus bangun hubungan yang semakin intim dengan Roh Kudus hari-hari ini, saudara. Itulah kekuatan gereja Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus begitu aktif. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Roh Kudus mencipta. Mazmur pasal 33 ayat 6 bilang begini: oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya.
Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 3, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang itu bahasa Inggrisnya hovering, seperti burung itu terbang di suatu tempat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari-hari ini kita harus semakin intim bersama Roh Kudus. Banyak orang Kristen punya firman tapi nggak percaya Roh Kudus. Punya pengetahuan firman tapi nggak punya Roh Kudus. Makanya hidupnya nggak jadi apa-apa. Kita membutuhkan firman dan Roh Kudus. Karena waktu firman dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa tercipta dalam hidup kita. Roh Kudus dan firman yang nyata dalam hidup kita akan menyatakan kuasa untuk mencipta, kuasa untuk memperbaharui. Hari-hari ini saudara, anak-anak Tuhan yang punya firman dan Roh Kudus itu adalah anak-anak Tuhan yang paling produktif. Kalau kita mau jadi anak Tuhan yang produktif dalam hidup kita, maka nggak cukup kita punya pengetahuan Alkitab, tapi saudara, kita harus punya firman dan Roh Kudus. Nah, dua-dua ini penting. Karena dari awalnya saudara, firman dan Roh Kudus ini itu membangun sesuatu, mencipta sesuatu, membuat yang kosong, membuat yang gelap gulita, membuat yang kacau balau, saudara. Dalam terjemahan asli, yang belum berbentuk dan kosong itu kacau balau, saudara. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Saya percaya kita adalah orang-orang yang punya firman. Karena dalam segala kekacauan, kegelapan, hanya orang-orang yang punya firman dan Roh Kudus yang mampu memperbaiki sebuah keadaan. Kalau keluargamu saat ini lagi kacau balau, kehidupanmu lagi kacau balau, kau merasa kosong, kau merasa tidak berarti, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Mari bangun hubungan dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, saudara, untuk selalu memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus untuk terus hadir dalam hidup kita, karena Dia menerangi hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, selama Dia ada di muka bumi, Dia bekerja berdasarkan kuasa Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11 bilang gini, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Yohanes memperkenalkan Yesus begitu istimewa, lebih daripada hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Bahwa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, yang akan saudara datang dengan sebuah pelayanan yang begitu berkuasa. Nah, karena Yesus
membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi saudara, pelayanan Tuhan Yesus ke dalam bumi ini diperkenalkan begitu istimewa oleh Yohanes, yaitu bahwa Tuhan Yesus melayani saudara, membaptis dengan apa? Roh Kudus dan api. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua. Inilah kekuatan daripada Tuhan Yesus. Apa saudara? Roh Kudus. Itu kekuatan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Bahkan pribadi Yesus saja saudara, itu tidak bisa berjalan dengan kekuatannya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia belum memerintahkan firman, dia belum akan memulaikan pelayanannya sebelum saudara Roh Kudus turun dan mengurapi hidupnya. Nah, ternyata Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan kita. Seberapa penting Roh Kudus buat hidup kita? Apakah Roh Kudus hanyalah sebagai sebuah pemberitaan? Apakah kita mengenal Roh Kudus hanyalah pengetahuan yang dangkal? Atau kita mau lebih membangun hubungan dengan pribadi ini? Ini yang menentukan bobot kemuliaan sebagai anak Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Bahkan banyak gereja gak percaya dengan Roh Kudus, dengan karya-karyanya yang begitu nyata. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Yesus tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari Roh Kudus. Kurang apa Tuhan Yesus? Dia pribadi punya hikmat pengetahuan luar biasa. Tapi semua yang Yesus lakukan dalam dunia ini itu dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, inilah rahasia daripada kekuatan Tuhan Yesus. Amin saudara. Bahkan begini, Yohanes pasal 7 ayat 37 bilang begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bahkan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa dia, saudara, akan memberikan Roh Kudus itu. Yesus memberikan kita Roh Kudus. Kenapa
Roh Kudus itu begitu penting pada level ini? Bahkan pada level kita sebagai murid-murid Tuhan. Bahkan pada level kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Di sini dia bilang begini, bahkan yang haus. Saudara tahu orang haus? Dahaga, kering. Itu haus. Orang yang kekeringan, orang yang dahaga, saudara. Itu waktu dia dapat Roh Kudus, waktu dia terima Roh Kudus, maka dia menjadi orang, bukan orang yang haus dan kering lagi. Puji Tuhan. Amin. Orang yang dahulunya kering, orang yang dahulunya haus, waktu dia terima Roh Kudus, lihat apa yang Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dari dalam hidup orang yang haus tadi, orang yang kering tadi, saudara, itu adalah orang yang kemudian menjadi saluran berkat. Pada level apa hidup saudara hari-hari ini? Apakah saudara orang yang haus, orang yang kering, orang yang gak punya apa-apa, orang yang kosong, orang yang tidak bernilai, orang yang tidak berarti? Apakah hidup saudara hari-hari ini seperti itu? Apakah hidup kita hari-hari ini seperti itu, saudara? Alkitab bilang, orang yang haus ketika dia terima Roh Kudus, dalam hidupnya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Dia jadi berkat. Bahkan orang yang gak punya apa-apa, bahkan orang yang kering, saudara, waktu dia terima Roh Kudus, dia menjadi berkat. Itu kehebatan kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Amin, saudara ya. Itu luar biasa. Orang yang haus tidak akan jadi haus lagi. Bahkan orang yang haus, waktu dia terima Roh Kudus, dia akan menjadi berkat. Dia akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Jadi dia bukan hanya kenyang sendiri, enggak. Waktu Roh Kudus memenuhi kita sebagai orang percaya, saudara, hidup kita menjadi bernilai bagi orang lain. Hidup kita menjadi bernilai bagi kerajaan Allah. Hidup kita begitu menjadi bernilai, menjadi orang-orang yang memberikan aliran-aliran sungai kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kenapa kita perlu Roh Kudus. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian, Lukas berkata dalam Kisah Rasul pasal 1, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Bahkan setelah Yesus bangkit, saudara, Roh Kudus masih menjadi bagian yang paling, saudara, vital dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam pribadi Tuhan Yesus. Kita
harus melakukan hal yang sama, saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong secara rohani, saudara. Kita merasa bahwa kita sudah hebat dalam banyak hal, dan kemudian kita udah gak butuh Roh Kudus lagi. Nah, banyak orang percaya stuck pada hanya pada level pengetahuan, sehingga gak mengalami kuasa itu, gak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Stuck. Saudara lihat di sini Tuhan Yesus setelah dia bangkit, itu bangkit dari kematian, itu luar biasa, saudara. Itu bukan main-main. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia kalahkan maut, kan? Tapi apakah Yesus puas dengan itu, saudara? Enggak. Sama, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah merasa puas dengan level tingkat kerohanian kita. Selalu untuk kita terus melibatkan Roh Kudus. Bahkan pada level Tuhan Yesus bangkit sekalipun, dia mengalahkan maut, tapi dia masih butuh Roh Kudus, saudara. Amin ya. Menjadi bagian yang paling vital dalam pelayanannya. Sama dengan kita, saudara. Seberapa jauh pun kehidupan kekristenan kita, seberapa banyak pun hal-hal yang sudah kita gapai, jangan pernah abaikan Roh Kudus. Terus tetap rasa haus dan rasa lapar sama Tuhan. Terus rasa haus dan rasa lapar pada Roh Kudus. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ingat, saudara, hanya orang-orang percaya yang bisa menerima Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima dia. Kita diberikan hak istimewa itu, saudara. Amin. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, di sini penting. Kenapa kita harus mengerti Roh Kudus sebagai pribadi? Karena dunia tidak mengenalnya. Kita mengenal dia. Mengenalnya sebagai apa, saudara? Pribadi. Dia pribadi yang bangun hubungan. Dia pribadi yang berelasi. Dia pribadi yang bisa dikenali. Dia teman yang setia, saudara. Beberapa hari lalu guru saya meninggal, saudara. Dia mencipta satu lagu yang kami dari angkatan kami nyanyikan bersama. Lagunya itu begini, refnya begini. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Dia adalah teman kita. Yang percaya katakan amin. Dunia gak kenal dia, dunia gak bisa terima dia. Orang Kristen yang ke dunia-duniawian gak akan pernah bisa mengenal Roh Kudus. Gak akan pernah bisa menerima Roh Kudus, saudara. Dia bilang, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bilang kiri kananmu, Roh Kudus diam dalam kita. Keren, saudara ya. Mau Jokowi tinggal di rumah saudara?
Senang banget gitu ya. Oh, kalau ada presiden datang ke rumah kita tuh senang banget gitu. Kemarin ada Pak Presiden berkunjung secara mendadak di rumah penduduk, sudah. Waduh, senangnya bukan main. Selfie aja sama dia tuh senangnya bukan main ya saudara ya. Nah, karena dia pribadi, dia mau hadir dalam hidup kita masing-masing. Nanti beberapa waktu ke depan, mungkin 2 minggu ke depan, saya akan mengajarkan saudara Roh Kudus itu berada di mana. Nah, dia menyertai kamu dan dia dalam kamu. Bahkan dia bilang gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin, saudara. Ya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata parakletos. Mari bilang sama-sama saya, parakletos. Artinya, ayo bilang mendampingi, menghibur, menjadi penasehat. Dia ada di antara kita. Bahkan dia diam dalam kita. Luar biasa. Nah, itu penting, saudara. Tuhan, saudara, begitu merindukan. Dia begitu merindukan, saudara. Supaya apa? Supaya kita memiliki Roh Kudus. Sekarang kerinduan kita gimana? Masih rindu Roh Kudus atau enggak, saudara? Atau kita anggap Roh Kudus biasa-biasa saja? Atau kita kalau perlu dia baru kita berdoa, baru kita bangun hubungan? Tuhan memberikan ini kepada kita, dan mari kita merindukan dia lebih daripada apapun. Supaya kita nggak yatim piatu, nggak ngerasa yatim, nggak ngerasa sendiri, saudara. Yohanes 16 ayat 7 bilang gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, puji Tuhan. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan. Jadi gini, saudara, orang Kristen yang gak punya Roh Kudus itu gak bisa menanggung apapun. Itu clear. Orang Kristen, orang percaya, saudara, yang gak terima Roh Kudus itu gak bisa menanggung apapun. Tapi Alkitab berkata, saudara, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Artinya apa? Kita mampu menanggung segala sesuatu dalam kebenarannya. Dan ini yang indah, saudara. Ayat 14 bilang gini, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini penting. Ini salah satu bagian yang paling penting, saudara, yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yaitu apa? Yaitu waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, Yesus itu akan semakin gemilang.
Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara, kita tuh semakin kecil, dia semakin besar. Amin. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita lagi bukan siapa-siapa, dia yang jadi segala-galanya. Yesus itu menjadi semakin terang benderang dalam hidup kita. Makanya saudara, yang kita sembah itu hanya Tuhan Yesus, kan? Betul ya? Saya sering kali bilang sama saudara, jangan mengkultuskan manusia. Saudara, Yesus harus semakin terang. Waktu gereja punya Roh Kudus, yang diberitakan itu adalah Yesus, yang dimuliakan itu Yesus. Waktu Yesus dimuliakan, saudara, berarti kita sedang hidup dalam kemuliaan Roh Kudus. Hari-hari ini banyak orang, saudara, nggak ngerti ini. Hari-hari ini banyak orang mengambil kemuliaan pribadi. Yesus nggak semakin jelas. Yang semakin jelas malah alirannya lah, mempertahankan denominasinya lah, menganggap dia yang paling benar. Akhirnya berantem. Padahal nggak begitu. Kalau kita gereja punya Roh Kudus, harusnya Yesus yang semakin dimuliakan. Bukan merek gerejanya, saudara. Bukan alirannya. Bukan itu. Bukan pendetanya. Atau bukan manusia-manusia di dalamnya. Bukan. Itulah kenapa pentingnya Roh Kudus. Supaya apa? Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Ayat 15 bilang begini, saudara. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bisa bagian? Bisa saudara bayangkan? Bagiannya Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Itu luar biasa, saudara. Itu anugerah yang indah. Amin ya. Bagiannya Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Itu keren sekali. Oke. Saya akan tutup dengan beberapa tokoh, saudara, dalam Alkitab yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Yang pertama, Bezaleel. Keluaran pasal 31, saudara bisa baca ayat yang kedua. Lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan segala keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Bezaleel ini sekarang mampu membuat tabernakel, saudara, ya. Barang-barang yang detail, yang rumit. Itu kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidupnya. Lihat, saudara, bahwa orang yang punya Roh Kudus dia produktif. Mari bilang, produktif. Yosua, Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua adalah pemimpin. Dia hanya bujang biasa, pembantu biasa, saudara. Dia bukan siapa-siapa. Saudara tahu level dia hanya pengikut Musa, saudara.
Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia memimpin bangsa Israel mengalahkan saudara siapa? Bangsa-bangsa yang tinggal dalam tanah perjanjian. Itu bangsa-bangsa itu orang-orang raksasa. Yosua mengalahkan orang-orang raksasa, menaklukkan bangsa-bangsa tanah perjanjian, saudara. Itu karena ada Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus memberikan kepadanya tuh spirit untuk memimpin, menaklukkan. Itu luar biasa. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 34 bilang gini, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara tahu kisah Gideon? Dia seorang muda yang minder, pemalu. Kalau saudara baca Gideon, waduh, orang nggak punya, sepertinya orang tuh nggak punya jiwa kepahlawanan. Tapi lihat, waktu Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia mengalahkan saudara musuh yang begitu besar hanya dengan 300 orang. Kenapa? Roh Kudus. Daud, 2 Samuel 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Katakan amin. Daud bukan siapa-siapa kan? Hanya seorang anak muda yang mengembalakan 2-3 ekor domba. Bahkan waktu dia pertama kali mau mengalahkan Goliat, dia dibully sama kakak-kakaknya, diremehkan sama kakak-kakaknya. Dia bukan seorang yang punya keahlian berperang, bukan, saudara. Alkitab bilang kalau Daud bisa diangkat tinggi oleh Tuhan karena dia punya Roh Kudus. Petrus menyimpulkan, saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat 21 bilang gini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Katakan amin. Jadi kita lihat ya, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang memiliki potensi besar, orang-orang yang bukan siapa-siapa, orang-orang yang haus, waktu mereka, saudara, punya hubungan dengan Roh Kudus, waktu mereka diurapi oleh Roh Kudus, waktu mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, maka mereka mampu melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Nah, hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Amin ya. Kita butuh dia, saudara. Mari bangun hubungan dengan Roh Kudus hari-hari ini. Karena waktu-waktu inilah kita sedang masuk era di mana anak-anak Tuhan harus hidup dalam era supranatural. Karena nggak ada yang bisa kita andalkan, kan, saudara? Hari-hari ini uang nggak berarti. Mobil dijual murah-murah. Ya, banyak ikan di laut dibuang karena nggak ada yang beli. Di Belanda bunga-bunga, saudara, yang dipanen itu bagus-bagus, itu nggak ada yang beli. Banyak pedagang-pedagang mengeluh nggak ada yang beli. Kita nggak bisa terus hidup dalam dunia daging. Udah waktunya kita masuk sebuah era baru dalam gereja, yaitu hidup secara supranatural. Hidup dalam hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Ini yang kita butuh, saudara, yaitu Roh Kudus.
Oleh sebab itu, mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Minta Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, menuntun kita, menjadi penolong hidup kita. Waktu kita berjumpa dengan pribadi itu, saudara, kekristenan kita, kehidupan kita akan jauh berbeda. Waktu saya pertama kali berjumpa dengan Roh Kudus, itu begitu indah. Dunia saya berubah. Dan saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang bergerak untuk mencari ada orang-orang yang haus dan lapar sama Dia. Kalau kita haus, mari kita datang pada Tuhan. Puji Tuhan, Yesus kiranya dimuliakan pada pagi hari ini. Roh Kudus kiranya ditinggikan hari ini. Kita merindukan Dia lebih daripada apapun dalam hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, saudara, masuk untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku ingin menikmati pribadi Tuhan. Kita siapkan hidup kita, saudara, untuk menerima perjamuan suci. Puji Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, Seperti rusa mata air bersih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. menikmati Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. menikmati Yesus. Kiranya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kiranya Dia selalu hadir dalam hidup kita untuk menuntun kita, memenuhi hidup kita, memampukan kita menghadapi apapun dalam hidup kita. Kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu menanggung segala sesuatu. Hanya dengan Roh Kudus kita mampu menanggung segala sesuatu. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Mungkin hari-hari ini kita sedang pahit, kita sulit mengampuni. Sebentar kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus.
kita Roh Kudus untuk tuntun kita, sehingga Dia berikan kita kemampuan untuk melepaskan kasih Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi kita sanggup, kita mampu oleh Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sebentar umat-umat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah Tuhan, Tuhan akan makan tubuh dan darah Tuhan melalui roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Sebelum kami Tuhan memakan dan meminumnya, hamba tabiskan roti dan anggur ini, bahkan roti dan anggur yang ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan oleh kuasa firman-Mu, sehingga ketika kami makan, kami beroleh kekuatan baru, kami beroleh kesehatan dan kesembuhan. Ketika kami minum, tidak ada lagi dakwaan kami Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan menerima dakwaan-dakwaan iblis bahwa kami orang-orang yang berdosa, tetapi kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kami makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara siapkan hati kita, silakan mengambil roti dan anggur yang telah disiapkan di sana. Kita nyanyikan pujian tadi saudara. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin menikmati Kita angkat tinggi-tinggi atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup kita. Tubuhnya hancur,
Haleluya. Tapi tubuh yang hancur itu, yang penuh dengan bilur-bilur itu, itulah yang menyembuhkan kita. Oleh tubuh yang hancur itu, kita mendapat jaminan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh yang disehat-sehatkan, tubuh yang dikuatkan. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Dengan iman tetap kita dalam hadirat Tuhan, sampai kita mengunyah roti itu, saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Terimalah kemuliaan Tuhan yang ajaib. Glory, glory, glory. Kita angkat tinggi-tinggi cawan di kepala kita. Darahnya sudah tercurah untuk mengampuni, menebus, membersihkan kita dari setiap pelanggaran dan dosa kita. Setiap kutuk dilepaskan dari hidup kita. Kita bukan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa dan hukum dosa, tapi kita adalah orang-orang yang merdeka oleh darahnya yang menyucikan kita. Kita yang berdosa, dosa kita merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan. Mari kita minum dan terimalah damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmati firman, nikmati hadiratnya, nikmati pribadinya. Glory, glory, glory. Kami sehat, kami sembuh. Tubuh kami sehat, jiwa kami pulih, roh kami merdeka dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami pulih, kami sehat, kami sembuh. Roh Kudus tuntun kami pada seluruh kebenaran. Penuhi jemaat-jemaat Tuhan, penuhi kami semua. Kau adalah pribadi, Kau adalah teman sejati. Engkau begitu rindu Tuhan membangun hubungan dengan kami. Engkau lebih dari segala-galanya. Menikmati Tuhan, menikmati. Menikmati Yesus di setia
dari gereja ini, dan kami akan menyelesaikan ibadah Tuhan. Doa kami, bahkan jika ada umat-umat-Mu yang memberikan persembahan-persembahan, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, kiranya keberkatan Tuhan menyertai dan melimpahi. Tingkap-tingkap langit terbuka untuk memberkati umat-umat Tuhan, supaya kami semakin menikmati Engkau Tuhan, pribadi yang indah. Bukan karena berkat-berkat-Mu, tapi karena pribadi-Mu yang mulia. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permata itu Tuhan, kita angkat hati kita, tadakan tangan kita, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa yang baik. Pulanglah dengan cintanya Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan lewat kematian dan sekali salib, yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Pulanglah dengan segala kekuatan dan Roh Kudus dalam hidup kita, tuntunannya yang sempurna, pendampingannya, pertolongannya dalam hidup kita, yang memampukan kita menanggung segala sesuatu, yang membuat kita bertumbuh menjadi mempelai Kristus yang dewasa, dan boleh song-song Tuhan satu hari kelak di awan-awan permai. Kita pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terus memberkati saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk pengumuman gereja saudara bisa lihat di grup nanti atau di siaran ulang di YouTube saudara, ya. Tuhan kiranya berkati kita semua. Sebentar sore kita ada ibadah kedua saudara, dan mari kita sama-sama beribadah untuk kita bisa menikmati kebenaran firman-Nya yang begitu memerdekakan hidup kita, dan saudara punya hubungan yang semakin intim dengan Roh Kudus Tuhan kita yang hidup, dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.